penduduk dalam suatu wilayah. Ini kerentanan jumlah penduduk, dan data satelit remote sensing juga dapat membantu dalam analisa tingkat perlindungan terhadap tsunami. Tetapi riset ini masih perlu ditingkatkan, dan kita sudah membuat peta kerentanan bahaya tsunami untuk di pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa dan Bali sudah dipetakan dengan skala 100.000, dan kita masih perlu melakukan riset-riset aplikasi data remote sensing, kembangkan untuk meningkatkan tingkat akurasi. Jadi sebenarnya tidak hanya tsunami di remote sensing berguna, tetapi juga untuk bencana lain seperti banjir dan tanah longsor dan lain sebagainya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali atas presentasinya Mas Rohit, Pak Rohit. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita, Pak Wijo Kongkol dengan Pak Rohis. Pak Wijo tadi yang pada awal menerangkan mengenai tsunami, berikut modeling dan simulasi-simulasinya, terus bagaimana cara bisa mengurangi atau sedikit meredam dampak tsunami, yaitu tadi antara lain dengan mangrove. Terus kemudian Pak Rohis menjelaskan juga bagaimana mengenai remote sensing yang bisa mendetailkan informasi mengenai dampak-dampak tsunami yang bagi penduduk dan juga bangunan-bangunan atau segala macam yang bisa terkena dampak tsunami yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Baik, silakan bagi ada yang mau mengajukan pertanyaan. Baik, tanya di konferensi. Sini dulu. Oh, tadi dia duduk dulu sini. Karena lebih dulu dari yang konferensi, kita coba. Ini yang sama ya dari itu. Saya bacakan pertanyaannya. Inilah upaya untuk mengatasi kemungkinan bencana tsunami sudah mulai dilakukan dengan intensif di Indonesia. Menurut bapak-bapak, karena tsunami Yeager atau tsunami Hunter, bahasa Jermannya tsunami Yeager, kondisi, sikap, fasilitas atau sarana yang seperti apakah yang seharusnya minimal ada di Indonesia untuk antisipasi bencana tsunami yang lebih optimal? Silakan dijawab apakah Pak Wijo atau Pak Solis. Silakan. Oh iya, jadi terima kasih pertanyaan dari Pak Agus ya, kelihatannya TBSL itu Pak Agus. Terima kasih Mas Agus pertanyaannya. Pertanyaan ini sangat mendasar begitu. Jadi itu juga yang sedang kita upayakan, termasuk salah satunya proyek dari Jerman Indonesia JITUS ya, Jerman Indonesia Tsunami Warning System adalah bagaimana kita siap dengan bencana kedepannya bagaimana. Jadi pendekatan-pendekatan yang ke sana lagi dan sudah kita lakukan. Tentu saja secara umum kita harus mengetahui potensi-potensi bencana yang mengancam di wilayah kita, karena memang daerah kita itu daerah bencana itu. Jadi bayangkan kalau kita melihat rekod tremor rekod gitu ya, kita itu setiap tahun itu kena gempa sekitar 2000 kali gitu. Jadi negara kita itu negara yang paling aktif kena gempa. Cuma gempanya kecil-kecil gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang skala menengah, skala 5, terus kemudian ada yang 6 sampai 7 gitu kayak. Dan itu kan tidak terjadi di laut semuanya. Jadi ada yang di darat dan seterusnya itu senternya. Jadi pengenalan bencana itu perlu sekali, terutama dalam hal ini pertama penyiapan capacity building, jadi manusianya sendiri, kemudian perangkat-perangkatnya juga
kita harus dimutakhirkan gitu, karena dulu sebelum kejadian tsunami Aceh, katakanlah dalam tanda petik kita sangat ketinggalan alat-alat gitu. Jadi saya banyak kolega di BMG dan kadang-kadang karena institusi itu adalah institusi yang sebenarnya bertanggung jawab penuh gitu untuk masalah bencana gempa dan seterusnya gitu, tetapi juga dengan kondisi fasilitas yang seperti itu waktu itu ya, itu memang cukup memprihatinkan. Tapi sekarang ini setelah kemudian ada tsunami Aceh dan seterusnya, perkembangannya demikian luar biasa. Mereka sekarang sudah masang tsunami buoys, katakanlah di beberapa titik gitu. Kemudian juga alat-alat gempa ikut dimutakhirkan dan seterusnya. Dan ini salah satu yang penting, jadi kita mengenai gempa bencana dan cepat gitu. Kemudian bagaimana yang dari gempa-gempa itu kemudian kita membuat satu sistem warning yang tepat, akurat, tidak salah gitu. Karena sekian persen warning itu biasanya juga ada false gitu, berkaitan dengan kondisi alat dan seterusnya. Katakanlah kalau ada gempa gitu dengan skala sekian, berarti di laut berarti menimbulkan akan potensi tsunami. Terus kemudian di situ ada tsunami meter, buoys gitu juga akan meyakinkan bahwa oh ini memang ada tsunami. Kemudian setelah itu dikonfirm bahwa tsunami akan datang kira-kira sekian menit, kemudian dipencet tombol dan seterusnya gitu. Nah, sekarang yang menjadi cukup berat permasalahannya adalah bahwa ternyata meskipun katakanlah alat-alat atau manusianya cukup siap gitu, tetapi korban yang di pantai itu juga harus kita edukasi, harus kita didik. Jadi melalui drill, melalui latihan-latihan yang terus-menerus dan seterusnya begitu. Ini yang agak kompleks masalahnya karena sudah berkaitan dengan masalah sosial ya. Dan ini juga masalahnya bukan hanya di tempat kita saja. Artinya seperti negara Jepang yang sudah maju seperti itu pun di beberapa pertemuan ilmiah juga kita sering diskusi bagaimana mengedukasi mereka. Mereka juga ternyata masih menghadapi masalah di mana mereka bisa katakanlah 3 menit sudah dapat warning gitu, tsunami, gempa, potensi di mana jam sekian mau datang gitu. Tetapi setelah mereka confirm dengan itu dan mencet tombol bahwa akan ada tsunami, toh masyarakat yang terancam juga tidak langsung semuanya bergegas untuk evakuasi gitu. Jadi ini permasalahan juga bagaimana mengedukasi masyarakat supaya siap. Jadi kalau pertanyaannya tadi kondisi sikap fasilitas atau sarana seperti apakah yang seharusnya minimal ada di Indonesia, kita sudah mulai banyak perbaikan intensif ke sana. Tentu saja masih banyak kekurangan. Katakanlah contoh saja ya, 2006 kemarin ada tsunami itu sebetulnya kita sudah mendapatkan warning dari Pacific Tsunami Warning Center kira-kira 15 menit setelah kejadian gempa. Tetapi kita kesulitan mendistribusikan itu. Ada banyak kendala. Misalnya jaringan telekomunikasi informasi belum merata. Kemudian saat itu ada sekitar sekian ratus atau berapa 300-an SMS yang kita langsung launching ke daerah-daerah itu. Ternyata sampai setelah tsunami datang gitu. Jadi informasi-informasi ini karena stuck gitu. Jadi ini permasalahan teknologi tapi juga ini. Jadi sudah upaya-upaya ke sana ada, tetapi juga kita masih mengalami kendala. Nah, yang kedepannya tentu saja kita harus melihat kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya dan kita optimis artinya dengan teknologi yang ada dan nanti kita upayakan terus, drill juga kita lakukan terus ke masyarakat. Nah, ya semoga saja saya kira kedepannya seperti itu. Mas Rokis mungkin apa dari yang ya mungkin